Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Suara Perempuan Nusantara, selamat datang di podcast yang menginspirasi banyak tokoh-tokoh perempuan, yang dimana tokoh-tokoh perempuan ini memiliki kontribusi besar bagi negara dan bangsa. Nah, di sini bersama saya Juhana Fika yang akan menemani di siang hari ini di podcast Suara Perempuan Nusantara yang akan membahas tentang pendidikan pemikiran Raden Ajeng Kartini. Nah,
apakah pemikiran pendidikan Raden Ajeng Kartini itu? Nah, Raden Ajeng Kartini ini adalah seorang pelopor emansipasi bagi kaum wanita, dan Raden Ajeng Kartini ini dikenal melalui kumpulan suratnya. Kumpulan suratnya ini dibukukan menjadi buku yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Pada masa Raden Ajeng Kartini, pendidikan bagi seorang perempuan itu sangatlah terbatas. Makanya Raden Ajeng Kartini ini berinisiatif untuk mendirikan sekolah bagi kaum perempuan, agar kaum perempuan ini memiliki pendidikan yang tinggi, memiliki wawasan yang luas, agar setara dengan kaum laki-laki. Jika kaum perempuan ini memiliki pendidikan yang tinggi, maka generasi muda akan tercetak menjadi generasi yang berpendidikan juga. Nah, sobat, untuk membahas lebih lanjut tentang Raden Ajeng Kartini ini, ternyata kita di sini kedatangan dua narasumber nih, dari Saudari Siti Fatimah Zahra dari Universitas PTIQ Jakarta Fakultas Tarbiyah, dan Saudari Sheila Renita Mufidah dari Universitas Jakarta juga dari Fakultas Tarbiyah. Nah, ngomong-ngomong tentang Kartini, pasti udah pada nggak asing ya tentang seseorang yang banyak menginspirasi para wanita di Indonesia. Nah, pasti sudah tidak asing dengan Raden Ajeng Kartini. Boleh diceritakan siapakah Raden Ajeng Kartini ini? Jadi Raden Ajeng Kartini adalah perempuan bangsawan yang lahir di Jepara pada tanggal 21 April 1879. Dan Raden Ajeng Kartini ini adalah pahlawan perempuan Indonesia, dan beliau dikenal sebagai pelopor emansipasi wanita. Dan karena beliau ini, semua perempuan memiliki kesempatan yang luas untuk berpikir dan berpendapat. Nah, ini pertanyaan yang sering muncul nih, kenapa Raden Ajeng Kartini ini bisa disebut sebagai pahlawan nasional di Indonesia? Nah, era Kartini ini merupakan pahlawan yang sangat luar biasa, Kak. Pada zamannya di Indonesia, pendidikan perempuan di Indonesia ini masih belum banyak diperbolehkan. Era Kartini ini sangat berani untuk menyuarakan demi kepentingan pendidikan pada perempuan. Dalam surat-suratnya, era Kartini juga menyuarakan harapan dan kepentingan semangat untuk menempuh pendidikan. Nah, dari ini kita bisa lihat bahwasannya era Kartini ini sangat berperan penting dalam kemajuan bangsa Indonesia, dan khususnya untuk kesetaraan gender. Nah, itu sih, Kak. Oh, baik. Wah, keren banget nih. Menurut Kak Sheila, apakah ada hal lain yang membuat Raden Ajeng Kartini ini layak disebut sebagai pahlawan? Tentu saja ada, bukan hanya soal pendidikan, tetapi Raden Ajeng Kartini ini memiliki pemikiran yang luas dan sangat maju. Jadi beliau tidak hanya mementingkan untuk dirinya sendiri, beliau juga mau semua perempuan memiliki kesempatan yang sama. Jadi yang membuat beliau dikenang dan dihormati sebagai pahlawan Indonesia adalah semangat juangnya. Nah, berarti menurut Kak Sheila ini hal lain yang bisa membuat Raden Ajeng Kartini layak disebut pahlawan, yaitu semangat juangnya ya. Iya, betul sekali. Nah, sekarang aku mau nanya nih sama Kak Zahra, kenapa Raden Ajeng Kartini ini dianggap sebagai pelopor emansipasi bagi perempuan Indonesia? Jadi era Kartini ini merupakan salah satu perempuan pertama yang berani menyuarakan ketidakadilan pada perempuan, khususnya pada pendidikan perempuan. Nah, dari sini era Kartini ini memberikan surat-surat untuk teman-temannya di Belanda dalam menyampaikan pemikirannya lewat surat-surat ini. Dan surat-surat ini dijadikan menjadi satu buku yang disebut juga Habis Gelap Terbitlah Terang, Pak. Buku ini menjadi dasar penting untuk hak keadilan pada perempuan di Indonesia, Kak.
Ya, berarti pemikiran Raden Ajeng Kartini dituangkan dalam bukunya yang berjudul Habis Gelap Terbitlah Terang. Emansipasi menurut Raden Ajeng Kartini ini seperti apa sih? Nah, coba jelaskan sedikit Kak Saila. Jadi emansipasi menurut Raden Ajeng Kartini ini adalah bahwa laki-laki dan perempuan ini memiliki kesetaraan hak yang sama, terutama dalam hal berpendidikan, seperti kebebasan berpikir, kebebasan bertindak, dan kesempatan untuk berkembang. Raden Ajeng Kartini ini melihat pada zamannya bahwa laki-laki dan perempuan ini tidak memiliki akses yang sama, terutama dalam pendidikan dan akses sosial. Beliau menyuarakan bahwa perempuan ini memiliki kesempatan untuk berpendidikan yang lebih layak, karena dengan ilmu perempuan bisa menjadi ibu yang lebih baik dan menjadi pendidik yang lebih baik untuk generasi ke depannya. Baik, ini ada pertanyaan lagi ya. Apa tanggapan kalian nih mengenai Raden Ajeng Kartini sebagai salah satu pahlawan wanita di Indonesia? Boleh dijelaskan Kak Zahra? Oke, menurut saya itu emang Raden Ajeng Kartini ini sangat luar biasa ya. Apalagi beliau ini benar-benar berani dalam menyuarakan hak perempuan. Apalagi di zaman-zaman itu kan benar-benar perempuan itu belum banyak yang boleh untuk sekolah atau belum bebas lah seperti yang kayak sekarang ini. Tetapi saya juga suka banget sama perjuangannya pada masa dia menulis surat-surat. Jadi dengan surat-surat ini jadi bukti bahwasannya kita tuh perempuan yang punya suara walaupun cuma dari tulisan ini. Jadi kesimpulannya wanita itu harus agar bisa mencetak generasi unggulan, mencetak generasi yang bagus, mencetak generasi emas. Jadi kita harus belajar dari Raden Ajeng Kartini. Menurut saya Raden Ajeng Kartini itu adalah pahlawan perempuan di Indonesia yang sangat keren banget. Karena kenapa beliau ini berani menyuarakan perempuan yang pada zamannya perempuan ini tidak memiliki banyak pilihan, dan justru beliau ini berani membuka sekolah untuk perempuan agar memiliki kesempatan yang sama. Dan saya sangat suka banget bagaimana cara beliau ini nggak hanya ngomong doang, tetapi beliau ini memiliki pemikiran yang sampai sekarang kita pakai sebagai landasan untuk perjuangan perempuan. Dan semangat Raden Ajeng Kartini ini menjadi pengingat yang sangat penting bagi kita, karena di zaman sekarang itu perempuan itu seharusnya nggak hanya cuma ngomong doang, tetapi kita tuh harus berani menyuarakan pendapat kita sebagai perempuan. Beliau ini membuktikan bahwa perubahan itu bisa dimulai dari hal kecil. Nah, dari yang diomongin Kak Sela ini, kita sebagai perempuan kita harus berani menyuarakan pendapat kita. Jangan menjadi perempuan yang misalnya diem-diem aja gitu. Ikutin jejak Raden Ajeng Kartini yang beliau itu semangat dalam menyuarakan pendapatnya gitu. Jadi mengapa Kartini melihat pendidikan sebagai kunci utama untuk membebaskan perempuan dari keterbelakangan? Jadi pendidikan itu bukan hanya sekolah, bukan sekadar sekolah, tetapi pendidikan itu membuka cara pandangnya wanita gitu ya. Bagi Kartini, perempuan yang terdidik itu bakal tahu nih Kak cara dia menata hidup seperti apa. Bagaimana pengalaman pribadi nih dalam mengenyam bangku sekolah dan kemudian harus berhenti dengan keadaan ini menjadi pemicu utama munculnya cita-cita dan gagasan tentang pentingnya pendidikan. Nah, menurut Kak Zara itu ini konsepnya seperti apa sih? Jadi Ibu Kota Kartini itu pada saat tidak boleh melanjutkan pendidikan, ia merasa kecewa dan juga bahkan juga frustasi. Tapi dengan hal itu Kartini lebih semangat atau lebih haus akan belajar. Dari hal itu Kartini belajar mandiri melalui buku-buku Eropa, dan dia juga mulai menulis surat-surat untuk teman-teman korespondensinya di Belanda. Dengan surat-surat ini
terhadap pendidikan, perempuan, dan juga kebebasan. Apa saja nih kritik Raden Ajeng Kartini terhadap sistem pendidikan kolonial saat itu? Iya Pak, jadi pada saat R.A. Kartini ini mengkritik bahwasanya pendidikan pada saat itu sangatlah eksklusif, hanya untuk laki-laki, juga bangsawan, dan hanya untuk berorientasi pada Belanda saja. Yang diinginkan oleh Raden Ajeng Kartini ini pendidikan yang membentuk karakter, kebebasan, dan juga mengangkat martabat, bukan sekedar mencetak pekerjaan aja Pak. Oh, iya. Jadi di masa Kartini dulu itu pendidikan hanya untuk bangsawan, orang-orang yang kaya saja, laki-laki, tapi perempuan tidak diberikan ruangan untuk berpendidikan juga ya. Sangat kejam ya di zaman dulu. Nah, dalam surat-suratnya yang tertera dalam buku itu, Kartini menekankan pentingnya berpikir merdeka. Apa maksudnya dan bagaimana kaitannya dengan pendidikan? Berpikir merdeka. Jadi menurut Raden Ajeng Kartini, berpikir merdeka itu berani bertanya, berani berbeda. Jadi yang dimaksud dari itu adalah bahwa kita mendengar gagasan-gagasan dari orang lain, kita itu berani berpendapat, kita berani untuk bersuara gitu. Jadi pendidikan menurut Raden Ajeng Kartini itu adalah pemikiran yang kritis yang membuat orang itu berani untuk bersuara dan berpendapat. Nah, bagaimana nih Kartini memandang relasi antara pendidik dan martabat manusia, terutama perempuan? Ya Kak, jadi Kartini ini melihat pendidikan itu sangat penting untuk meningkatkan martabat manusia, khususnya itu perempuan. Jadi perempuan itu merupakan manusia seutuhnya, bukan pelengkap bagi laki-laki gitu Kak. Jadi dengan pendidikan perempuan ini jadi tahu arah tujuan hidupnya, dan juga bisa berkontribusi dengan masyarakat, dan juga bisa lebih dihargai, bukan hanya sekedar menjadi seorang ibu atau istri, tapi juga dihargai dirinya sendiri, untuk dirinya sendiri. Nah, apakah Kartini menentang nilai-nilai tradisional sepenuhnya atau justru mereformasi pemikiran lama melalui pendidikan? Jadi Raden Ajeng Kartini itu bukan anti tradisi, tetapi beliau itu kritik terhadap tradisi yang tidak adil, seperti tradisi yang pada zamannya itu menindas perempuan. Dan Raden Ajeng Kartini itu memandang tradisi itu untuk memperbaikinya, bukan malah membuangnya. Jadi reformasi yang Raden Ajeng Kartini itu inginkan bukan membuangnya, tetapi menyaring tradisi itu yang dari tradisi yang tidak adil menjadi tradisi yang memanusiakan manusia, seperti halnya memanusiakan perempuan. Nah, jika kita bandingkan dengan sekarang, bagaimana pandangan Kartini tentang pendidikan ini masih relevan atau tidak? Iya Kak, masih relevan, karena kan Kartini kan ya sangat percaya bahwasanya kunci dari pendidikan itu adalah mengangkat martabat dari martabat manusia, terutama juga perempuan. Walaupun pada saat ini akses untuk berpendidikan itu juga sudah luas, tetapi masalah ketidakadilan dan kesenjangan juga masih ada juga Kak. Tetapi kita ingat bahwa semangat Kartini mengingatkan kita bahwa pendidikan itu harus adil dan bisa dirasakan oleh semua orang, walaupun dia kaya atau miskin, walaupun dia laki-laki ataupun perempuan. Jadi pendidikan itu nggak hanya untuk orang kaya ya. Kalau ibu kita Kartini itu pendidikan itu untuk semuanya. Jadi yang kaya bisa, yang miskin bisa, laki-laki bisa, perempuan juga bisa. Jadi setara. Nah, kita lanjut. Nah, apa cita-cita Kartini tentang pendidikan perempuan sudah tercapai? Sebagian ada yang sudah tercapai, karena sekarang itu sudah banyak perempuan yang memiliki pendidikan tinggi, sudah menjadi pemimpin, dan sudah bebas
Terima kasih banyak kepada narasumber kita, Kak Zahra dan Kak Saila, yang telah memaparkan kisah-kisah tentang Raden Ajeng Kartini dan menginspirasi juga bagi kita untuk terus maju, berpikir kritis dan berpikir leluasa lah ya, kalau orang bilang seperti itu. Nah, sebelum kita tutup nih, kayaknya kita harus menyimpulkan dulu deh apa yang kita omongkan tadi. Nah, kesimpulannya sepertinya Raden Ajeng Kartini adalah perempuan bangsawan Jawa yang lahir pada 21 April 1879 di Jepara. Raden Ajeng Kartini ini adalah pahlawan perempuan Indonesia. Beliau dikenal banget sebagai pelopor emansipasi wanita karena beliau perempuan bisa mempunyai kesempatan yang lebih luas untuk sekolah dan berpendapat. Raden Ajeng Kartini bisa dijadikan salah satu pahlawan nasional Indonesia. Soalnya perjuangan Kartini luar biasa banget di zamannya. Perempuan boleh banyak yang boleh sekolah. Perjuangan yang berpengaruh besar buat kemajuan bangsa, khususnya dalam hal-hal kesetaraan gender. Emansipasi bagi Kartini bukanlah persaingan dengan laki-laki, melainkan perjuangan agar perempuan bisa mendapatkan hak yang sama untuk belajar, berpikir, menentukan nasib. Ia percaya bahwa perempuan yang cerdas akan mencerdaskan keluarga dan masyarakat. Mari kita teruskan semangat Raden Ajeng Kartini dan selalu mendukung pemikiran dan pendidikan bagi kaum wanita, agar wanita menjadi kaum yang mandiri, berpikir kritis, dan tidak direndahkan oleh kaum laki-laki. Mungkin podcast kali ini kita tutup ya. Kita sudah berbincang-bincang panjang lebar dari tadi. Semoga podcast yang kita bawakan hari ini bermanfaat untuk teman-teman yang melihat dan untuk diri saya dan narasumber kita. Mungkin sampai di sini perjumpaan kita. Mohon maaf atas kesalahan, kekurangannya ilmu dan kata-kata yang tidak kita sadari mungkin menyakiti hati para teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.